Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiatul Adawiyah, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, dalil-dalil, pengertian sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, serta ta'aluk sifat Allah. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman adalah ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan serta amal hati. Artinya, pengakuan yang diucapkan dalam hati dan lisan serta bersedia melakukan yang dibenarkannya melalui amal hati. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, iman terbagi lebih dari 70 dan 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu termasuk satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim, sehingga dapat disimpulkan iman merupakan suatu yang tersembunyi dalam jiwa atau pengakuan dalam lubuk hati. Sebagaimana kita ketahui, dalam agama Islam memiliki rukun iman, yakni beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib Allah tidak dapat diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Maka sifat Allah wajib diyakini dengan akal atau wajib akli dan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau wajib nakli. Menurut para ulama, kalam sifat wajib bagi Allah itu ada 20 sifat sebagai berikut. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ke-20 sifat wajib Allah ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah sehingga jumlahnya sama. Sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah sebagai berikut. Adam, hudus, fana, mumat, salatulil hawadisi, itiyajul ghairihi, ta'adud, azun, karohah, jahlun, mautun, samamun, umyun, bu'mun, azizan, mukrohan, jahilan, maitan, asama, akma, abkama. Sifat jaiz. Allah Subhanahu wa taala selain memiliki sifat wajib dan mustahil juga memiliki sifat jaiz. Menurut arti bahasa, jaiz artinya boleh. Yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Sifat jaiz ini tidak menuntut pasti ada atau pasti tidak ada. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Artinya memperbuat sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Maksud Allah itu berwenang untuk menciptakan dan membuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Dalil-dalil. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah memberikan keberadaan, pengaturan, nama, dan sifat-sifat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, Allahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh
Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahu maulanal azim. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud artinya ada, yaitu tetap dan benar yang wajib bagi zat Allah Ta'ala yang tiada disebabkan dengan suatu sebab. Maka wujud atau ada di sisi Imam Fakhrul Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Maka atas qaul ini adalah wujud itu haliyah atau yang menempati antara ada dengan tiada. 2. Qidam artinya sedia. Pada hakikatnya menafikan ada permulaan wujud Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiap-tiap suatu yang ada yang demikian tidak dapat keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Jika sekiranya Allah Ta'ala tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, maka hukumnya adalah mustahil dan batil. Maka apabila disebut Allah Subhanahu wa taala bersifat qidam, maka jadilah ia qadim. Di dalam ilmu tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, yaitu azali. 3. Baqa artinya kekal, senantiasa ada, kekal ada dan tiada. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ia menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripada Allah Ta'ala, ada yang kekal dan tidak binasa selama-lamanya, tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki atau yang sebenarnya. Bahkan kekal yang aradi yang mendatangkan jua seperti arasy, ruh mahfud, kalam, kursi, roh, surga, neraka, jisim, atau jasad para nabi dan rasul. Ta'alluq sifat Allah. Kalau suatu ketika Anda menyebut saya sedang jatuh cinta, itu artinya Anda mengakui bahwa dalam diri saya ada satu sifat yang bernama cinta. Tapi sifat cinta yang melekat dalam diri saya meniscayakan adanya keterkaitan atau ta'alluq dengan sesuatu lain yang berada di luar diri saya, yakni sesuatu yang dicintai. Sebab Anda tidak mungkin mengatakan saya sedang jatuh cinta, sementara rasa cinta saya itu sendiri tidak terkait dengan apa-apa. Artinya, keberadaan cinta itu meniscayakan adanya keterkaitan dengan sesuatu yang lain, yakni sesuatu yang dicinta, terlepas apakah itu wanita, laki-laki, benci, waria, atau makhluk-makhluk lainnya. Ta'alluq dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ta'alluq saluhi qadim, 2. Ta'alluq tanjizi qadim. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.